Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah auditing yang berjudul Laporan Akuntan. Oke, sebelum memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Masayu Aisyah dengan NPM 20210014. Kita lanjut, apa itu laporan akuntan? Laporan akuntan yaitu pada akhir pemeriksaan laporan akuntan dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari yang pertama, lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis pendapat akuntan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Diberikan auditor ketika akuntan telah melaksanakan pemeriksaan dengan sesuai dengan auditing atau SPAP, mengumpulkan bahan bukti yang cukup, tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari PABU. Lalu yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit untuk bahan baku atau unqualified opinion with explanatory language. Diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf jelaskan namun tidak mempengaruhi. Lalu selanjutnya, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar atau dalam semua hal yang material laporan keuangan telah sesuai dengan PABU, kecuali untuk hal yang dikecualikan. Selanjutnya, pendapat tidak wajar atau adverse opinion diberikan karena menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Lalu, selanjutnya pendapat tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion diberikan karena auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PABU. Lalu materi selanjutnya yaitu ada jenis laporan akuntan. Laporan auditor bentuk baku. Laporan auditor bentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Selanjutnya ada 10 unsur pokok laporan auditor bentuk baku. Yang pertama, suatu judul yang memuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya
agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang keenam, suatu pernyataan bahwa audit meliputi pemeriksaan, penentuan prinsip akuntansi, dan penilaian laporan keuangan. Yang ketujuh, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Yang kedelapan, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan. Yang kesembilan, tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. Lalu yang terakhir, tanggal laporan auditor. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.